pertama, tidak boleh meminta yang haram. Yang kedua, tidak boleh makanan, minuman dan pakaiannya haram. Yang ketiga, tidak boleh tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, ya, dalam hadis ini tentang masalah tidak boleh minta. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah suci, baik, tidak terima kecuali yang baik. Artinya tidak boleh minta yang haram. Kedua, tentang pakaian, makanan dan baju, pakaian, makanan dan minuman yang haram. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ada orang yang datang bajunya berantakan, rambutnya berantakan, acak-acakan, kemudian tidak pakai sendal, mengangkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah, berikanlah. Lalu Allah tidak kasih. Kenapa? Karena makanannya haram, minumannya haram, dan juga pakaiannya haram, nggak diterima. Yang ketiga, tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Seseorang akan diterima doanya selama tidak tergesa-gesa. Para sahabat penasaran, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana ciri-cirinya orang yang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu walam yustajabu li fatarakat du'a. Dia mengatakan, saya sudah minta, belum ada hasilnya, gitu kan? Lalu dia tinggalkan doa. Bapak Ibu sekalian, tolong dipegangi rahasia ini. Kata para ulama, siapapun yang berdoa kepada Allah Azza wa Jal selama tidak minta yang haram, tidak ada makanan, minuman dan pakaiannya haram, dan tidak tergesa-gesa, maka yakinlah, begitu anda mengatakan ya Allah, itu pada saat itu Allah sudah tentuin batas waktu diterima. Gak usah khawatir. Begitu bilang ya Allah berikan saya, Allah sudah tentuin, ini seminggu saya kasih. Bertahan tidak seminggu masalahnya. Kadang-kadang kita tidak, baru 2 hari berhenti. Dapat pahala tapi nggak dapat targetnya. Semua di muka bumi ini punya ajal. Apa itu ajal? Tanggal expire. Ada seorang sahabat, pernah pembantunya pecahin piring. Waktu pembantunya pecahin piring, ngamuk-ngamuk dia. Terdengarlah kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, jangan kau marah dengan pembantumu, karena piring itu punya ajal sebagaimana kamu punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu. Jadi bukan cuma manusia dicabut ruhnya ya. Kalau anda lagi naik motor, pecah ban motornya di tengah jalan, sudah ajalnya ban itu. Anda ngamuk-ngamuk juga tetap saja, tetap kempes. Baju baru dibeli, listriknya hangus. Biarpun ngamuk-ngamuk, emang nggak bisa dikembalikan, sudah ajalnya. Semua punya ajal. Kata ulama, ini berlaku pada hal yang baik dan buruk. Termasuk kalau anda diuji oleh Allah SWT dengan penyakit, kalau ujian datang kita disuruh sabar. Apa itu sabar? Bukan ngelus dada dan diam. Tetapi sabar itu menerima dulu takdir Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Bangun tidur, flu, alhamdulillah, terima dulu takdirnya Allah, baru ikhtiar minum obat. Jangan keluh kesah. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Kalau dia sabar, bersyukur pada Allah dengan cobaan itu, maka dia akan mendapatkan hasil daripada target daripada kesabaran atau cobaan itu. Tapi kalau dia berkeluh kesah, dia tidak akan dapatkan kecuali keluh kesahnya saja. Dia tidak akan dapatkan kecuali keluh kesahnya saja, gitu kan? Jadi harus difahami poin ini supaya kita bisa menjadikan sebagai pegangan dalam hidup kita. Baik, jadi Ramadan adalah apa tadi yang kedua? Bulan diterimanya doa. Dan doa tadi sudah kita berikan motivasi bahwasanya akan diterima oleh Allah selama memang terpenuhi 3 syaratnya, tidak tergesa-gesa, gitu kan? Ingat, dengan berdoa pasti Allah SWT berikan. Dan kalau kita punya sesuatu, ya, permintaan, sudah ada ajalnya, sudah ada batasnya. Kalau anda tadi sakit, misalnya, anda biar berobat dengan ratusan juta, miliaran, tapi kalau ajalnya penyakit itu belum tiba, tidak akan sembuh. Kalau tiba tanggal expire-nya penyakit itu oleh Allah, sudah ditentuin misalnya sakitnya akan sebulan, maka sebelum tiba hari hanya, tiba-tiba Allah tuntun kita minum obat tertentu sembuh. Kadang-kadang kita flu seminggu, hari pertama minum, hari kedua minum, hari ketiga minum, hari keempat minum obat, tidak bisa sembuh-sembuh.
Hari ke-6 begitu tiba tanggal expire penyakit itu, Allah kasih kita cuma ke rumah teman, minum teh hangat, sembuh keringatan. Begitulah kehidupan, gitu kan. Harus kita yakini masalah ini. Dan orang yang paham ini tidak akan keluh kesah, dia tahu ini cobaan dan akan ada ya manfaat bagi dia. Jadi bulan penerimaan doa, kesempatan sampaikan hajat kita. Kalau hari biasa selain Ramadan kita cuma punya seminggu 2 kali, Senin Kamis. Batas di mana penerimaan doa gitu kan. Artinya penerimaan doa ini panjang dari sahur sampai buka puasa. Itu kan panjang waktu kita berdoa, semua bisa disampaikan. Kan gitu. Dan ini luar biasa, tidak pakai tulisan proposal, dalam hati pun bisa. Ya Allah sembuhin saya, ya Allah gini, ya Allah kasih saya, ya Allah. Allah menyembuhkan miliaran orang yang sakit, memberikan sepenuhnya hajatnya orang yang susah, memberikan mengangkat derajat siapa yang dia inginkan, semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang semua punya ajal, ada batasnya. Ada orang minta kerajaan, mungkin memang Allah akan kasih dia kalau dia sudah 50 tahun berdoa. Kan gitu, nggak bisa dikasih langsung. Yang sesuai dengan bobotnya. Nabi Zakaria alaihissalam itu minta anak, sementara istrinya mandul. Dia menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun, gitu kan? Pada saat dia menikah, istrinya mandul. 10 tahun belum dikasih, 20 tahun dia berdoa belum dikasih, 30 tahun berdoa belum dikasih. Anda tahu kapan dikasih Nabi Zakaria anak? Dalam surah Maryam, itu pada saat umurnya 100 tahun. 70 tahun berdoa, baru Allah kasih anak. Kenapa? Karena Nabi Zakaria minta doa yang berat. Ya Allah, kasih saya anak dari istri saya ini yang mandul. Bukan minta anak umum. Ya Allah, berikan saya anak dari istri yang mandul. Istri mandul nggak mungkin bisa hamil kalau dalam akal manusia. Tapi Allah berikan karena dia sabar, dia jalanin itu prosesnya. Dia tunggu sampai batas maksimal limit ajal dari doanya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur 100 tahun dikasih. Istrinya bisa hamil dalam kondisi 90 tahun loh istri Nabi Zakaria alaihissalam. Anda boleh baca surah Maryam ayat 1 sampai ayat 10 menjelaskan masalah itu. Kemudian hamil dalam kondisi 90 tahun sudah sangat tua dan mandul lagi, gitu kan? Agar menjadi tanda-tanda bagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam juga begitu. Nabi Ayub alaihissalam menikah 30 tahun, istrinya 20 tahun. 20 tahun pertama Bapak Ibu sekalian bahagia hidupnya. Bahagia hidupnya, luar biasa gitu kehidupannya. Apa yang terjadi? Nabi Ayub alaihissalam setelah 20 tahun hidup, Nabi Ayub ini orangnya tinggi besar, gagah, raja nabi, orang paling kaya di negerinya. Istrinya cantik, putih, tinggi, macam-macam kelebihannya. Juga ia punya kelebihan, nama yang baik. Kemudian Allah karunia Nabi Ayub itu 12 orang anak laki-laki. 12 anak laki-laki, semuanya gagah-gagah, pintar-pintar, tokoh masyarakat. Nabi Ayub punya peternakan luar biasa, paling kaya di negerinya, punya harta, punya macam-macam gitu. Apa yang terjadi? Dia punya peternakan, dia punya perkebunan, dia punya juga penelayan-nelayan yang bekerja ngumpulin perikanan. Apa yang terjadi setelah 20 tahun dia melalui nikmat itu? Hari pertama tahun 21 selama 5 hari berturut-turut diuji oleh Allah. Hari pertama, yang paling pertama Allah uji, dia kena penyakit kusta. Yang sudah kita tahu sama-sama. Hari kedua, 12 anak laki-lakinya meninggal seketika dengan hari yang sama. Nggak ada penyakit, nggak ada apa. 12 anak laki-lakinya mati semua. Hari ketiga, Allah kenakan hama, semua peternakannya mati. Semua hewan ternaknya habis. Hari keempat, semua perkebunannya hancur. Kena badai. Hari kelima, gitu kan? Lautan atau sungai atau lautan yang biasa diambil ikan itu sudah berkurang semua. Lagi Nabi Ayub kehilangan itu, nggak ada lagi. Akhirnya dari rumah besar pindah ke rumah kecil, badannya kena penyakit, anaknya semua mati, hartanya semua habis. Kalau Anda pernah dengar di Indonesia ini sering ada motivasi dikatakan oleh orang tua kita dulu, sabar Ayub. Maksudnya apa? Sabarlah seperti Nabi Ayub. Tahu bagaimana sabarnya Nabi Ayub? Bayangin dari istana yang besar pindah ke rumah kecil, makanan yang banyak, makanya roti kering, badannya sehat, kena penyakit kusta, gitu kan? Anak-anaknya banyak, 12 semua laki-laki, mati seketika dalam 1 hari loh, gitu kan? Habis semua, habis hartanya semua. Berjalan waktu itu Bapak Ibu sekalian, jadi beliau tidak bisa berdakwah lagi dan beliau kena penyakit kusta, dijauhi oleh jemaahnya, nggak ada lagi yang akan dekat sama dia. Setelah berjalan 18 tahun, yang tinggal sama dia cuman istrinya saja. Setelah 18 tahun dicoba ya. Lalu dia berkata, istrinya berkata, wahai Nabi Allah,
Anda kan Nabi Allah. Mintalah kepada Allah agar disembuhin penyakitnya. Penyakit Anda sembuh. Nggak usah minta harta, nggak usah minta anak, nggak usah minta, sembuh aja. Agar Anda bisa berdakwah. Saya bisa sabar kok dengan kehidupan ini. Apa jawaban Nabi Ayub? Wahai istriku, berapa lama dulu kita mendapatkan nikmat? Kata istrinya berapa? 20 tahun. Lalu Nabi Ayub tanya, berapa lama kita diuji sekarang? Kata istrinya, 18 tahun. Kata Nabi Ayub apa? Saya masih malu minta sama Allah karena belum balance. Belum berimbang antara nikmat 20 tahun dengan cobaan 18 tahun. Ini bayangin bagaimana pemahamannya. Dan nanti kita ambil pelajaran bagaimana Nabi Ayub sangat faham setiap cobaan fa inna ma'al usri yusra. Pasti ada jalan keluarnya, ada tanggal expire-nya. Kalau kita sabar sampai tanggal expire itu di ajalnya, kita akan dapat maksimal. Perhatikan apa yang Allah kasih Nabi Ayub. Setelah 20 tahun Bapak Ibu sekalian dicoba, waktu Nabi Ayub nikah umur 30 tahun kan? Istrinya 20 tahun. Diberi nikmat selama 20 tahun. Berarti umurnya Nabi Ayub sudah 50, baru datang cobaan. Istrinya 40 tahun. Dicoba sama Allah selama 20 tahun lagi. Kan gitu. Berarti umur Nabi Ayub sudah 70, istrinya sudah 60 tahun. Hari pertama setelah 20 tahun dicoba, Nabi Ayub berdoa mengatakan apa? Cuman kalimat yang sederhana. Wa ayyuba idh qala Rabbi massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, Engkau telah menimpakan penyakit padaku dan Kau zat yang maha penyayang. Perhatikan, Nabi Ayub tidak menghardik Allah. Ya Allah ini sudah 20 tahun nih sembuhin, enggak. Nabi Ayub AS tidak menghardik Allah. Ya Allah dan Kau zat maha penyayang. Kalau Kau mau sembuhin silakan, kalau Kau enggak mau sembuhin enggak apa-apa. Apa yang terjadi? Allah mengatakan, "Fakashafna ma bihi min dur." Lalu kami angkat penyakitnya, disehatkan badannya. 70 tahun kata ulama tafsir, kembali seperti waktu umur 30 tahun. Segar kembali, hilang penyakit kustanya. Yang tidak mungkin disembuhkan pada saat itu. Bayangin 20 tahun menderita kusta sembuh. Hari kedua, dapat berita gembira, semua kaumnya kembali lagi, kemudian ada yang menghadiahkan unta, kambing, ayam, kemudian diternak oleh Nabi Ayub. Jadi kembali peternakannya diberkahi Allah menjadi paling besar di negerinya. Kembali, bahkan 2 kali lipat dari peternakan dia yang awal. Semua nelayan-nelayan yang tadinya sudah berhenti, kembali kepada dia, perikanannya jalan. Semua ada masyarakat yang hibahkan pohon kurma, perkebunan anggur, diambil sama dia, dikasih, dijadi paling besar lagi di kaumnya. Dan yang paling luar biasa, ini rahasia yang luar biasa ya, dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana Allah membuat istrinya Nabi Ayub yang sudah 60 tahun hamil, dan setiap tahun melahirkan kembar 2. Allah kasih anak 24, semuanya laki-laki. Sampai umur 72 tahun, istrinya Nabi Ayub hamil tiap tahun 2 orang anak, semua laki-laki. Kata Allah SWT, wa atainahu wa ahlahu wa mithlahum ma'ah. Dan kami kembalikan seluruh hartanya dan keturunannya yang sudah kami ambil 12 orang, dan kami dobelkan dari apa yang sebelumnya kami kasih. Kenapa? Sabar sampai tanggal expire-nya. Ada ajalnya. Kalau berdoa jangan tergesa-gesa, nikmatin aja prosesnya, tetap berdoa. Kalau Allah belum kasih, ya tidak ada masalah, sabar aja. Kata Nabi SAW, kalau Allah mendengarkan doa yang indah dari seorang hamba, maka Allah sengaja menerlambatkan jawabannya agar dia tetap dalam doanya. Kalau kita minta ya Allah sembuhin, tiba-tiba Allah sembuhin detik itu, masih berdoa enggak? Berhenti. Tapi kalau Allah tunda 4-5 hari baru dikasih, sebulan baru dikasih, selama itu kita akan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bulan Ramadan, bulan diterimanya doa. Ajukan semua proposal kepada Allah SWT. Minta kesehatan, keturunan, kekuatan, masuk surga, selamat dari neraka. Minta kepada Allah SWT. Bulan diterimanya doa. Kemudian yang ketiga adalah bulan yang penuh dengan berkah dan rahmah. Kenapa dikatakan penuh dengan berkah dan rahmah? Karena pada saat itu semuanya, kata ulama, semuanya yang mengucapkan 2 kalimat syahadat di muka bumi ini, mau di Afrika, di Eropa, di Asia, di Australia, di mana saja, tetap punya kewajiban menjalankan puasa Ramadan. Rame-rame kerjain. Kalau orang bulan Ramadan saja tidak mau ibadah, maka tidak akan pernah ibadah di luar Ramadan. Bayangin semua orang puasa, mayoritasnya.
Kalau dia tidak puasa bulan Ramadan, lalu kapan dia mau puasa? Semua orang terawih. Yang terawih itu adalah sholat tahajudnya yang dimajukan, gitu kan? Terawih itu adalah sholat tahajud yang dimajukan agar minimal umat Islam pernah tahajud setahun sekali, gitu kan? Baik, dimajukan, sudah termasuk, makanya dikatakan qiyamu Ramadan. Qiyam itu adalah sholat malamnya Ramadan. Itulah terawih, gitu kan? Semua orang kerjaan, kalau orang tidak sholat tahajud pada saat itu dan sudah tidak disuruh tidur lagi dulu, cuma langsung habis sholat isya langsung bisa sholat, tetap juga nggak mau sholat tahajud, lalu kapan lagi dia tahajud? Kalau Ramadan dia tidak akan pegang Al-Quran, lalu kapan dia akan pegang Al-Quran? Gitu kan? Dan banyak sekali contoh-contohnya gitu. Jadi bulan itu berkah, artinya berkahnya kita bisa mendapatkan peluang-peluang yang luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bulan Ramadan adalah bulan dibukanya semua pintu surga. Bapak Ibu sekalian, poin penting ini ya. Dibuka pintu surga, bukan pintu istana merdeka. Dibuka pintu surga. Dengarkan baik-baik. Kata Nabi SAW, surga itu memiliki 8 buah pintu. Yang satu pintunya dari tiang sini ke tiang sebelahnya jaraknya 40 tahun. Bukan lagi pintu gerbang 10 kali 10 meter. Anda bayangin kalau ada pintu gerbang dari tembaga yang bagus, 10 kali 10 meter dibuka. Megah sekali kelihatan kan. Bagaimana dengan pintu surga yang dipenuhi, yang luasnya kata Nabi SAW, satu tiang ke tiang sebelahnya itu 40 tahun. Dan dipenuhi dengan orang-orang yang beriman pada Allah masuk. Semua kita termasuk dalamnya insya Allah. Dibuka semuanya Bapak Ibu sekalian. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, itu kalau pintu surga dibuka, surga mengeluarkan bau wangi yang tercium dari jarak 500 tahun. Bukan lagi 1 meter, 2 meter kena bakar menyan depan rumah atau misalnya semprot wangian. Enggak, ini 500 tahun bisa tercium baunya. Motivasi yang sangat besar. Di surga itu dibuka pintunya pada bulan Ramadan. Maksudnya apa dibuka pintunya Bapak Ibu sekalian? Dibuka pendaftaran bagi yang mau daftar menjadi ahli surga. Bahasa kata-kata ini penting ya. Dibuka pendaftaran. Jadi kalau Anda ingin kerja di satu tempat, dibuka dari 1 Juli sampai 31 Juli pendaftaran. Lebih dari 1 Juli tidak dibuka lagi. Ya kan gitu. Nah sekarang orang yang mau masuk ke perusahaan itu karena gajinya tinggi segala, orang berlomba-lomba ajukan ya, pengajuan untuk bisa diterima di bulan Ramadan. Mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, pendaftaran masuk surga. Bagi yang mau, saya tidak tahu kalau ada yang tidak mau ya. Kayaknya masih ada yang tidak mau gitu, karena masih ada yang tidak mau puasa. Tapi syaratnya satu, ikuti programnya. Puasa siangnya, bangun sholat malamnya, gitu kan? Kata Nabi SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, tahu itu perintah Allah dan ihtisab mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan semua dosanya yang lalu. Kata para ulama, inilah yang bisa membuat dia masuk surga, karena nggak ada dosanya, dibersihin, gitu kan? Sama dengan tarawihnya. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malamnya Ramadan dengan salat, maka dengan iman, yakin perintah Allah dan ada motivasi ihtisab mengharapkan pahalanya, diampuni semua dosanya yang lalu. Kata para ulama hadis, yang puasa hapuskan semua dosa siangnya, yang malam itu salat tarawihnya menghapus semua dosa malamnya. Bersih. Gitu kan? Dibuka pintu surga, pendaftaran Bapak Ibu sekalian, saya iklankan besar-besar, tanggal 1 Ramadan 2 minggu lagi pendaftaran surga, mau nggak? Cuman 2 orang yang mau, gitu kan? Jadi dibuka pendaftaran, tanggalnya ditulis baik-baik di rumah, ini mulai tanggal 1 saya harus daftar, dan jadilah orang yang pertama daftar diri ke surga. Kata Nabi SAW, di surga semuanya yang ada di sana belum pernah telinga dengar. Kalau yang didengar, semuanya belum pernah mata lihat, semua belum pernah terlintas dalam hati manusia. Tidak ada, tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling susah di dunia, yang paling susah, nggak ada sendalnya, nggak tahu mau makan apa, nggak ada tempat tinggalnya. Didatangkan hari kiamat, kata Nabi SAW, dicelupkan 1 celupan di surga, keluar, cuma dicelup, dikeluarin. Ditanya, kau pernah rasa penderitaan nggak selama ini? Apa yang dia bilang? Tidak pernah wahai Tuhanku. Hilang semua. Yang 70 tahun, 80 tahun menderita di dunia, hilang. 1 celupan. Bagaimana kalau orang khalidina fiha, kekal di dalamnya,
Tidak ada masa tua, tidak ada capek, nggak ada letih, nggak ada gangguan orang. Kata Nabi SAW di surga, nggak ada capek, nggak ada letih, nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil, gitu kan? Nggak ada gangguan orang, ke abadi. Semua laki-laki umurnya 33 tahun, semua perempuan 23 tahun, nggak lebih nggak kurang. Semua laki-laki akan kembali kepada poster Nabi Adam, itu 60 siku ke langit, 27,5 meter. Semua perempuan akan kembali ke poster Hawa, 40 siku ke langit, 17,5 meter. Jadi bapak ibu sekalian yang pendek nggak usah khawatir. Nanti kembali tinggi, standar semua. Itu hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, kalian hari kiamat akan kembali kepada poster ayah kalian Adam laki-laki dan perempuan kembali poster Hawa. Kata Nabi SAW, situna zira, 60 siku ke langit. Dan Hawa, arba'una zira, 40 siku ke langit. Itu abadi, nikmat. Tidak pernah merasa capek, nggak pernah gangguan orang, abadi di istana. Lalu kata Nabi SAW, istananya seorang mukmin dari awal tanah ke ujung tanahnya jaraknya 40 tahun. Makanya Allah SWT mengatakan apa? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bergegaslah kalian pada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga yang luasnya menutupi seluruh langit dan bumi ini. Semua langit dan bumi ini jadi kecil dengan surga, surga besar. Makanya kalau satu orang punya jarak 40 tahun istananya wajar. Karena luasnya lebih luas daripada langit dan bumi ini. Surga itu saja. Sekali lagi, tanggal 1 Ramadan pendaftaran dibuka. Jangan sia-siakan. Selama 30 hari terus minta kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang hamba mukmin yang faham, dia akan merengek depan Allah seperti anak kecil yang minta sesuatu pada ibunya. Sampai Allah kasih. Belum dikasih, ya Allah kasih terus ngerengek. Karena kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghal, ala inna sil'atallahi jannah. Sesungguhnya, ya, apa yang Allah siapkan itu mahal dan Allah siapkan adalah surga. Sebaliknya, yang selanjutnya, yang keberapa nih? Yang kelima ya. Tertutupnya pintu neraka. Yang keempat. Yang kelima. Tadi itu yang keempat surga kan? Sekarang yang kelima tertutupnya pintu neraka. Tertutup pintu neraka. Penjaranya tidak menerima orang. Walaupun buat jahat. Kata para ulama, siapapun yang berbuat jahat di bulan Ramadan, gitu kan? Itu masih belum didaftarin masuk neraka. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, kalau tiba Ramadan, maka para malaikat menyeru mengatakan, wahai pelaku kebaikan, cepatlah daftarkan diri kalian ke surga. Dan wahai pelaku keburukan, berhentilah, karena pintu neraka sedang ditutup. Kata Nabi SAW dalam hadis, ini termasuk masalah neraka, pernah beliau jalan dengan para sahabatnya, kemudian Bapak Ibu sekalian terdengar suara guntur yang besar, menggegarkan Madinah waktu itu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, suara apa itu? Kami belum pernah dengar suara seperti ini gitu. Lalu kata Nabi SAW, itu batu 70 tahun lalu dilempar dari pintu utama neraka, sampai hari ini masih melayang belum tiba di dasarnya. Ini bukan penjara yang 1000 kali 1000 meter dengan 1000 macam cobaan, tidak. Tapi neraka adalah dalamnya lebih dari 70 tahun. Wa na'udzubillah. Tempat siksaan yang tidak ada kematian di dalamnya. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada pencuri di jalan ditangkap, dikeroyokkan oleh masyarakat sampai mati. Udah dikebukin mati. Kalau sudah mati masih dipukulin nggak? Tahu kenapa nggak dipukulin lagi? Karena mereka tahu orang mati nggak rasa lagi sakit kan? Di neraka masalahnya tidak ada kematian. Tidak ada. Jadi tangan kita dipotong, kita rasain tuh. Perut kita terbongkar karena makan buah zakum, wa na'udzubillah, itu tetap hidup. Kata Nabi SAW, penghuni neraka merasakan lapar dan haus. Pada saat mereka lapar, baru terlintas, tiba-tiba mulutnya terbuka sendiri, dia nggak bisa nolak, buah zakumnya datang. Buah zakum, buah yang berwarna hitam berduri, yang kalau masuk ke dalam tubuhnya akan merobek-robek sampai keluar dari perutnya. Tapi dia tetap hidup. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, riwayat Bukhari juga, kalau satu tetes buah zakum diambil, diteteskan di bumi ini semuanya, maka akan rusak bumi ini, satu tetes. Begitu juga kalau dia haus, tiba-tiba dia haus, dibuka, lalu diminumkanlah kepada dia, itu nanah dan darahnya penghuni neraka. Wa na'udzubillah. Timah panas, sesuatu yang na'udzubillah gitu. Dan abadi. Dalam hadis Bukhari yang lain juga dikatakan, kata Nabi SAW, nanti ada orang di neraka, itu mengelilingi sebuah tiang sementara kaki rantainya diikat oleh Allah SWT, dan isi perutnya keluar karena panasnya. Tapi nggak mati.
tapi tidak mati. Jadi per detiknya dirasakan sakit. Makanya konyol kalau ada orang mengatakan, nggak apa-apa saya masuk neraka dulu. Wa na'udzubillah. Bukankah kata Allah SWT, yauma inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'uddun, satu hari di sisi Allah hari kiamat sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Kalau anda punya jadwal 2 hari aja waktu akhirat di neraka, itu berarti 2000 tahun disiksa non-stop 24 jam. Wa na'udzubillah minan nar. Neraka ditutup Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan. Daftarkan diri anda agar lepas dari itu. Lepaskan. Namanya itkum minan nar. Biasanya kita berdoa, Allahumma a'ti riqabana minan nar. Ya Allah, selamatkanlah leher kami dari neraka. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, semua manusia itu ada tempatnya di surga, ada tempatnya di neraka. Kita semua ini punya tempat di surga dan di neraka. Semua kita punya. Kalau kita meninggal dalam keadaan beramal soleh, langsung masuk surga. Tempat di neraka dikasih kepada orang-orang yang berhak, gitu kan? Kalau kita meninggal dalam keadaan masih bermaksiat, apalagi kafir, masuk neraka di tempatnya dia sendiri. Allah sudah siapin tempatnya. Maka kita minta di bulan Ramadan, ya Allah, leher saya yang sudah terdaftar nih di neraka, hapus ya Allah. Nama saya nggak ada di neraka. Itu hanya tanggal 1 sampai akhir Ramadan, nggak ada di waktu lain. Allahu alam Ramadan akan datang kita masih dapat nggak? Maka jangan disia-siakan. Selanjutnya yang ke-6, wa'ad Allah, kelebihan bulan Ramadan adalah bulan memanen pahala, memperbanyak kebaikan. Misal contoh, saya sering bahasakan begini, Bapak Ibu sekalian, mau nggak sementara anda puasa, kemudian anda juga mendapatkan pahala puasa 100 lagi, seperti pahala anda, atau 1000? Jawabannya tentu mau kan? Caranya bagaimana? Sederhana, membuka puasakan orang yang puasa. Mau tiba Ramadan nih, pegang masjid mana? Saya siapin tiap hari air mineralnya ya. Berapa jemaahnya? 200 orang. Saya siapin. Satu dus isinya berapa? 48 atau 50 misalnya. Baik, 2 dus per hari, 5 dus per hari, 100 dus kalau anda punya duit, nggak ada masalah. Pegang semua buka puasanya. Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi min ghairi an yanqus min ajri sa'imin syai'a. Siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, dia akan dapat pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Perhatikan, ini penting sekali. Saya waktu pertama kuliah di Madinah, tahun 90 dulu, awal Ramadan saya bilang sama teman-teman saya, kita ke Masjid Nabawi yuk, kita lihat bagaimana buka puasa di sana. Ada keajaiban yang terjadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa lupa dalam hidup saya. Dan hampir setiap kali saya punya kesempatan motivasi masalah buka puasa Ramadan, saya sampaikan kisah itu. Waktu itu kami turun dari bus kampus, turun sekitar berapa meter dari masjid, lalu kami datang. Saya pertama sekali yang saya lihat adalah luar biasa melihat Masjid Nabawi, Masya Allah besar, bagus. Kemudian di depan masjid itu ada banyak orang yang membelakangi masjid. Yang membelakangi masjid. Jadi masjidnya di sini, masjid di belakang. Mereka menghadap ke arah orang yang datang gitu. Saya masih bertanya-tanya, banyak orang, ada puluhan orang, ratusan orang. Saya lihat ini orang lagi nunggu orang atau gimana gitu. Tapi semuanya menghadap ke arah orang yang datang. Saya dapat jawaban untuk saya mendekat Bapak Ibu sekalian. Untuk saya dekat, tiba-tiba saya dipeluk salah seorang di antara mereka. Teman-teman saya semua dipeluk-pelukin sama orang-orang ini. Lalu saya lihat, saya nggak kenal orang ini. Saya masih baru tiba di Madinah, belum ada kenalan gitu kan. Siapa orang ini gitu. Saya tahu jawaban untuk dia bisikin kuping saya. Dia bilang apa? Akhi, saudaraku, tolong buka puasa di tempat saya ya. Apa dia bilang? Saudaraku, tolong buka puasa tempat saya. Ternyata di Masjid Nabawi itu Bapak Ibu sekalian, Anda kalau umrah Ramadan, itu Anda bisa lihat. Di sana itu ada banyak sufrah, plastik-plastik yang dibuka, ditaruh jek-jek zam-zam, dan nanti ada orang datang, sudah itu dia dari kakek-kakeknya, turun-temurun megang, booking tempat itu. Enggak kasih orang lain dia. Bapak Ibu kalau mau ikut sekarang sudah nggak bisa. Udah penuh. Itu ditaruh roti, yogurt, taruh kurma, macam-macam. Nanti ayahnya nunggu dalam, anaknya di luar cari mangsa.